Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Nur Khairuddin, NPI 11520000141. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori feminisme. Teori feminisme. Feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang berfokus pada kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Tujuan utama feminisme adalah untuk mencapai kesetaraan hak, kesempatan, perlakuan, dan pengakuan sosial antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama yaitu feminisme liberal. Feminisme liberal menitikberatkan pada kebebasan individu bagi perempuan. Di awal kemunculannya pada abad 19-20, perjuangan aliran feminia ini lebih mengarah pada hak individu perempuan dalam ranah politik, ekonomi, dan lingkup sosial. Feminisme liberal sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu feminisme liberal klasik dan egalitarian. Feminisme liberal klasik lebih menggarisbawahi pada kebebasan hak sipil individu seperti hak pilih perempuan, hak memilih tanah, dan kebebasan berekspresi. Sedangkan feminisme liberal egalitarian lebih menitikberatkan pada kesempatan yang setara dan adil untuk perempuan dalam mengakses sumber daya. Yang kedua yaitu feminisme radikal. Feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berfokus pada hal-hal yang mendasar atas ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Di dalam aliran feminisme radikal juga ada dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama yaitu feminisme radikal libertarian dan feminisme radikal kultural. Feminisme radikal libertarian muncul pada tahun 1960 hingga 1980 dan berfokus pada berbagai pilihan pribadi perempuan atas tubuh dan seksualitas mereka, baik ia seorang heteroseksual, lesbian, maupun transgender. Aliran feminisme ini percaya bahwa identitas gender feminim membatasi perempuan untuk berkembang sebagai manusia seutuhnya dan menganggap musuh utama perempuan adalah patriarki. Yang ketiga yaitu feminisme Marxis. Feminisme Marxis menganalisis kesetaraan gender melalui lensa teori Marxis tentang ekonomi dan kelas. Mereka berpendapat bahwa kapitalisme dan eksploitasi kelas juga mempengaruhi perempuan secara khusus. Feminisme Marxis menekankan perlunya mengatasi kapitalisme dan sistem ekonomi yang menyebabkan ketidakadilan gender. Feminisme Marxisme memandang jika kaum wanita adalah kaum yang tertindas dan sumber dari penindasan itu sendiri berasal dari sistem kapitalisme atau sistem kepemilikan yang banyak terpengaruh dari ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels, sehingga menurut penganut feminisme Marxisme, satu-satunya cara menghentikan penindasan terhadap kaum wanita adalah dengan mengakhiri sistem kapitalisme melalui sebuah revolusi sosial. Selanjutnya yaitu feminisme kultural. Feminisme kultural merupakan salah satu aliran dari gerakan feminisme yang menekankan perbedaan esensial antara pria dan wanita berdasarkan perbedaan biologis, terutamanya dalam hal kemampuan reproduksi. Feminisme kultural memandang jika perbedaan-perbedaan yang memisahkan antara wanita dan pria merupakan sebuah bentuk kekhasan dan superiority dari kaum wanita, sehingga melahirkan sebuah konsep bernama sisterhood atau persatuan, solidaritas, dan identitas bersama bagi kaum wanita. Yang selanjutnya feminisme pasca modern, disebut juga sebagai feminisme bagi kalangan akademis. Aliran ini sulit dimengerti dan dianggap tidak terlibat dalam perjuangan revolusioner sungguhan,
seperti protes, boikot, serta demonstrasi. Aliran ini membalikkan keadaan dengan merayakan penindasan yang diterima. Aliran ini menerima kembali feminitas kepada perempuan seperti konstruksi gender dalam masyarakat, merayakan kelianan otherness atau perempuan melalui cara berbeda, berpikir, keterbukaan, keberagamaan, serta perbedaan. Salah satu ajakan aliran ini adalah menulis serta menggali dengan mengedepankan feminisme writing, karena menganggap salah satu sumber opresi terhadap perempuan adalah bahasa. Selanjutnya yaitu feminisme multikultural dan global. Aliran ini mengenalkan pada cara pandang bahwa perempuan itu heterogen, namun mempunyai beragam irisan yang bertaut seperti umur, status sosial, ekonomi, pendidikan, agama, budaya, dan kewarganegaraan, dan lokasi. Tiap kelompok perempuan merasakan penindasan yang berbeda seiring dengan beragamnya pengalaman dan identitas mereka. Pengalaman tersebut merupakan sebuah pengalaman global, bukan lagi pengalaman komunal, dan bentuknya sangat berlapis-lapis. Selanjutnya yaitu ekofeminisme. Aliran ini menitik beratkan pada hubungan perempuan secara spiritual terhadap ekologi di sekitarnya. Dalam aliran ini, posisi perempuan sebagai perawat yang lebih membutuhkan dan lebih dekat serta peka dengan alam ketimbang laki-laki. Seperti perempuan, alam pun digarap, diperkosa, serta dieksploitasi oleh kapitalisme yang didominasi oleh laki-laki. Feminisme adalah gerakan yang beragam dan ada banyak variasi dalam teori dan pendekatan yang digunakan oleh feminis. Teori feminisme terus berkembang dan beradaptasi seiring perubahan sosial dan budaya, serta dengan pengetahuan baru yang ditemukan tentang kesetaraan gender. Singkat sejarah feminisme. Gerakan ini pertama kali dimulai sejak akhir abad ke-18 dan mulai berkembang pesat sepanjang abad ke-20 yang dimulai dengan penyuaraan feminis pada persamaan hak politik bagi perempuan. Tulisan salah satu tokoh feminis bernama Mary Wollstonecraft yang berjudul A Vindication of the Rights of Women dianggap sebagai salah satu tulisan feminis awal yang berisi mengenai kritik pada revolusi Perancis yang hanya berlaku untuk laki-laki, akan tetapi tidak untuk perempuan. Satu abad setelahnya, di Indonesia, Raden Ajeng Kartini pun turut menyuarakan pemikirannya mengenai kritik atas keadaan perempuan Jawa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Selain kritik pada kolonialisme Belanda, kemudian pada abad ke-20, gerakan feminisme banyak dipandang sebagai gerakan critical legal studies yang memberikan banyak kritik pada logika hukum yang selama ini digunakan, sifat manipulatif, serta ketergantungan hukum pada politik, ekonomi, peran hukum untuk membentuk pola hubungan sosial, serta pembentukan hierarki oleh ketentuan hukum yang tidak mendasar. Meski pendapat feminis bersifat pluralistik, akan tetapi satu hal yang menyatukan para feminis adalah keyakinan mereka bahwa masyarakat serta tatanan hukum memiliki sifat patriarki. Aturan hukum yang dikatakan netral secara objektif seringkali hanya sebagai kedok terhadap pertimbangan-pertimbangan politis serta sosial yang disetir oleh ideologi para pembuat keputusan. Akan tetapi, yang disetir oleh ideologi para pembuat keputusan ideologi yang dimiliki oleh para pembuat keputusan seringkali tidak berpihak pada kepentingan wanita.
Patriarki yang ada pada masyarakat serta ketentuan hukum adalah penyebab dari subordinasi, dominasi, dan ketidakadilan terhadap perempuan. Sehingga sebagai konsekuensinya feminis menurut kesetaraan gender. Namun kesetaraan gender tidak dapat dicapai apabila struktur institusional ideologis yang saat ini berlaku tidak berubah. Para feminis menitikberatkan perhatian mereka pada analisis peran hukum terhadap bertahannya hegemoni patriarki. Seluruh analisis serta teori yang telah dikemukakan oleh para feminis diharapkan dapat diberlakukan secara nyata, karena seluruh upaya feminis bukan hanya untuk menghiasi lembaran sejarah perkembangan manusia saja, akan tetapi lebih pada upaya manusia untuk dapat bertahan hidup. Timbulnya gerakan feminis adalah gambaran bahwa ketentuan yang abstrak tidak dapat menyelesaikan ketidaksetaraan gender. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.